في كتاب الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Al-Mukarram Al-Fadil para ulama yang kami hormati, para kiai, para ustadz, sesepuh, masyarakat, pemerintah setempat, khusus baik, kemudian hadirin yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Sebetulnya ini bukan ceramah Pak Beda, barangkali karena belum kenal. Ada pepatah mengatakan ya kalau tidak kenal makanya tak sayang. Itu saja yang perlu kami sampaikan awal, bahwa kami akan memperkenalkan diri bahwa saya pengurus Ustadz dari Pondok Pesantren Tahfiz Kiai Morogan. Nama saya ini banyak sebetulnya, sudah kalau dapat gelar dari guru namanya Al-Amin Sah. Tapi kalau nama dulu namanya Tirgo, tapi sudah saya ubah namanya Abdurrahman. Jadi sejak itu saya sudah ganti nama saya namanya Abdurrahman. Jadi waktu itu orang tua saya termasuk bapak saya waktu ngambil raport dia bingung kan, Abdurrahman, maju bah kata saya kan, namanya sudah lain, sudah diganti kata saya kan. Alhamdulillah orang tua saya juga menyetujui bahwa saya ganti nama saya Abdurrahman. Kemudian yang perlu kami sampaikan tidak banyak dan tidak lain bahwa di sini banyak sesepuh lah. Kita ini modal istilahnya kan, tidak lemah. Nah, menceramai apa paling tidak kami kasih tahu lah yang apa yang kami tahu, mungkin mengingatkan bagi yang lupa. Istilahnya memang dalam Al-Quran itu kalau namanya ceramah, namanya zikir, namanya baca Quran itu pasti bagus. Terutama ceramah itu walaupun dia ngato-ngatai masih tetap bagus gitu. Kenapa ini zikra dan fa'ul mu'minin, karena mengingatkan orang lain itu pasti ada manfaatnya. Tapi kadang ada yang pas, ada yang tidak pas. Nah, sehingga hati kita tidak menyatu. Dan semoga pertemuan kita pada malam hari ini Allah jadikan ya Allah menjal hadza jama'an marhumah wa tafarraqana min ba'di tafarruqan maksumah. Adapun pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang perlu kami sampaikan kepada saudara-saudara kami, memang Nabi menganjurkan kepada kita semua adalah untuk baca Al-Quran. Nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Terangilah rumah kamu. Karena kalau rumah kita sudah gelap, itulah terkadang sekarang ini banyak kejadian yang tuan rumahnya gelap. Kalau sudah gelap ya jalan-jalan itu meraboh. Nah, tidak tahu terabot di pembantu ya. Karena apa gelap? Jalan-jalan gelap, terabot di anak tiri. Nah, itu karena gelap itu. Maka perlu dibacakan Quran. Di semak-semak dua-dua, di pinggir jalan dua-dua saja kurang baca Quran nggak ya? Kalau Qurannya banyak sudah dibaca berapa kali, insya Allah dijaga dengan Al-Quran. Nah, itu salah satu daripada manfaat daripada baca Al-Quran. Kemudian untuk beribadah ini memang banyak orang yang banyak berbuat baik, tapi belum tentu istiqomah. Nah, yang sulit itu istiqomah. Kadang untuk hadir hujan, untuk hadir ada, karena salah satu daripada orang yang dekat dengan majelis zikir, majelis Quran, majelis ilmu, ya ciri-cirinya dia datang. Kalau dia sudah datang dengan majelis Quran, ya berarti sudah jauh dia dari Quran.
Kalau dia sudah tidak datang ke majelis ilmu, dia sudah jauh daripada ilmu. Kalau sudah tidak datang di majelis zikir, dia pasti dia sudah jauh dari zikir. Nah, itu salah satu ciri. Dan al-istiqomah itu dijelaskan oleh Imam As-Syafi'i dalam kitab Al-Ala, itu dijelaskan al-istiqomatu khairu min alfin karomah, bahwa yang istiqomah itu mengalahkan 1000 keramat. Kalau Kiai Morogan punya siko 2, barangkali ada 3, 4, 5, 6, barangkali 100, itu masih bisa kalah dengan orang yang istiqomah. Karena yang orang-orang yang istiqomah di jalan Allah akan diberikan 1000 keramat, kemuliaan. Keramat itu bahasa Arab karomah, yukarimu karoman, tawakarimu. Nah, itu bahasa Arabnya, artinya kemuliaan. Namun kita ini tidak lain daripada beribadah itu diawali dengan niat. Banyak ulama-ulama fikih, ulama-ulama tasawuf, ulama tauhid menjelaskan bahwa memang harus niat yang kita tanamkan. Kalau niatnya bagus, insya Allah akhirnya jadi bagus. Kalau niatnya sudah ada bagus, pasti akhirnya sudah ada bagus. Dan memang nilai daripada malaikat mencatat itu ternyata dari nilai niat. Niat itu, apa kita baca Quran misalnya kan, itu tidak akan menjadi faedah bagi kita kalau kita tidak pasang niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kita beribadah apapun tidak niatkan karena Allah, itu akan zong. Bahasa Cinanya amsong, amciong. Bahasa Cinanya amsong, rugi gitu ya, amsong. Jadi memang niat itu kita tanamkan, apapun sebetulnya akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah kalau kita niatkan karena Allah. Niat bernapas itu jadi ibadah kalau niatnya karena Allah. Kita tidur jadinya niat karena Allah, menjadi ibadah. Duduk di majelis zikir niat karena Allah, itu menjadi ibadah. Dan niat yang ikhlas itu camano Ustaz. Dan salah satu niat ikhlas itu mukhlishina lahuddin. Ikhlas itu dia niatkan karena Allah. Asalkan orang itu sudah niat karena Allah, berarti niatnya sudah ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena niat yang sudah ikhlas itulah Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang ikhlas. Dan salah satu termasuk setan itu tidak bisa menggoda wong itu ada 2 kalau dalam Al-Quran. Yang pertama la yamassuhu ilal mutahharun, yang kedua mukhlishina lahuddin. Jadi setan itu tidak bisa menggoda manusia. Yang pertama dia itu la yamassuhu ilal mutahharun. Di dalam surat apa itu? Surat Waqiah dijelaskan bahwa orang-orang yang suci, suci pikirannya, suci hatinya, suci secara zahir dan batin, maka setan tidak akan mampu untuk menggodanya. Yang kedua, setan itu tidak akan mampu kalau orang dia tadi mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ikhlas nolong orang lain, ikhlas karena Allah. Dia beribadah ikhlas karena Allah. Jadi setan tidak akan mampu. Jadi setan mengatakan kepada Allah, 2 itulah hamba-hamba Allah yang tidak bisa digoda. Kalau tidak pasang 2 itu, ya insya Allah digoda oleh setan masih ada. Dan kita insya Allah di sini mengamalkan yang demikian insya Allah ya. Nah, mungkin itu saja yang kalau panjang malam tidak makan gitu. Kalau lapar ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Laqad yurjali syai'ul bur'un wala bur'un liman jarha bilisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Kalau lidah melukai hati, kemana obat akan dicari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah selesai sudah kita semua. Semoga kita yang membaca tadi maupun yang mendengar senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Menyambut Jumat yang akan datang, dengan ini Kakanda kita Sumardi mengajak kita bersama-sama pada malam Jumat yang akan datang hadir di rumah beliau. Rumah ini RW Pak ini ya, matuanya di Di rumah beliau. Di tempat Pak Ikin Ba'da Isa.
Demikianlah inilah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.